Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Yuswanda Lisbun dengan NIM G0111811099. Saya dari kelas Fisiologi Pasca Panen H. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang salah satu jurnal yang berjudul Kajian Laju Respirasi dan Produksi Etilen sebagai dasar penentuan waktu simpan sayuran dan buah-buahan oleh Sarifah Nurjana. Buah-buahan dan sayuran merupakan komoditi yang mempunyai sifat mudah rusak karena mempunyai karakteristik sebagai makhluk hidup dan tidak mempunyai kemampuan untuk mempertahankan hidupnya. Komoditi ini masih melangsungkan reaksi metabolismenya sesudah dipanen. Ada dua proses, yaitu respirasi dan produksi etilen. Respirasi adalah suatu proses yang melibatkan terjadinya penyerapan oksigen dan pengeluaran karbon dioksida, serta energi yang digunakan untuk mempertahankan reaksi metabolisme dan reaksi lainnya yang terjadi di dalam jaringan. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi laju respirasi. Dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu faktor eksternal atau faktor lingkungan dan faktor internal. Adapun yang termasuk dalam faktor eksternal atau faktor lingkungan antara lain temperatur, komposisi udara, dan adanya kerusakan mekanik. Ketiga faktor ini merupakan faktor penting yang dapat mempercepat laju respirasi. Sedangkan faktor internal antara lain jenis komoditi, klimaterik atau non-klimaterik, dan kematangan atau tingkat umumnya akan menentukan pola respirasi yang spesifik untuk setiap jenis buah-buahan dan sayuran. Pola produksi etilen pada buah-buahan akan bervariasi tergantung pada tipe atau jenisnya. Pada buah-buahan klimaterik, produksi etilen cenderung naik secara bertahap sesudah panen, sementara pada buah non-klimaterik produksi etilennya tetap dan tidak memperlihatkan perubahan yang nyata. Laju respirasi dan produksi etilen berhubungan erat dengan daya simpan produk, maka untuk memaksimalkan umur simpan kedua produk ini harus diketahui sebelum produk tersebut disimpan. Adapun tujuan dari penelitian ini ada dua, ada tujuan umum dan ada tujuan khusus. Adapun tujuan khususnya dari penelitian ini adalah untuk mengukur laju respirasi dan produksi etilen pada buah-buahan dan sayuran. Sedangkan tujuan khususnya adalah membandingkan laju metabolisme dari produk yang berbeda sehingga dapat digunakan untuk menentukan daya tahan hidupnya. Bahan dan metode penelitian. Buah-buahan dan sayuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah pisang mentah dan masak, jeruk, kentang, buncis, dan kecambah. Sedangkan bahan kimia yang digunakan yaitu gas oksigen, standar etilen, dan standar karbon dioksida. Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis deskriptif bahan yang sudah dipilih ditimbang antara 100 sampai 300 gram tiap produk. Sesudah ditimbang, bahan tersebut dimasukkan ke dalam toples yang tertutup sehingga udara luar tidak dapat masuk. Untuk menghitung respirasi, maka dipasang pipa kecil yang terbuat dari plastik. Laju alir udara dihitung dengan cara memasang pipa pada papan, kemudian diberi mistar dan diukur laju udara yang melewati pipa dengan stopwatch. Sesudah 24 jam, 1 hari 1 malam, di dalam toples tersebut etilen dan karbon dioksida dihitung dengan mengambil kedua gas tersebut di dalam pipa menggunakan jarum suntik. Kedua gas tersebut diinjeksikan ke dalam kromatografi untuk dihitung kandungan masing-masing gas. Etilen dan karbon dioksida masing-masing dihitung sebagai mikroliter gas per kilogram per jam dan mililiter gas per kilogram per jam. Adapun hasil dan pembahasan laju respirasi dan produksi etilen pada buah klimakterik pisang dan non-klimakterik jeruk. Hasil percobaan menunjukkan bahwa selama proses pemasakan pisang, produksi gas CO2 cenderung meningkat dan mencapai titik puncak tertentu, kemudian menurun setelah proses pemasakan tersebut selesai. Pada buah pisang yang telah matang, produksi gas ini mencapai puncaknya pada hari kelima, kemudian turun pada hari ke-14 setelah 2 minggu penyimpanan naik drastis. Hal ini mungkin disebabkan karena adanya perubahan temperatur pada saat itu, di mana biasanya suhu kamar sekitar 23 derajat atau 24 derajat Celcius naik menjadi 27 derajat Celcius. Temperatur merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi produksi CO2 yang akan menyebabkan peningkatan produksi CO2. Sejalan dengan meningkatnya suhu, pada pisang yang masih hijau produksi CO2 seharusnya meningkat sampai mencapai maksimum selama proses pemasakan kemudian
kemudian menurun. Akan tetapi sebagaimana terlihat pada gambar, produksi CO2 turun secara bertahap dan naik sedikit sesudah hari ke-13. Produksi CO2 tertinggi pada hari pertama terjadi akibat dari adanya kerusakan mekanis. Pisang dipotong sehingga menyebabkan kerusakan mekanis, dan kerusakan ini merupakan salah satu faktor yang dapat mempercepat produksi CO2. Adapun produksi etilen selama proses pemasakan pada buah klimakterik naik perlahan-lahan sampai mencapai puncak tingkat kematangan. Pada contoh buah pisang, produksi C2H4 naik pada 6 hari pertama, kemudian sedikit menurun. Hal ini mungkin disebabkan karena adanya kesalahan mekanik, adanya pemotongan buah sebelum dimasukkan ke dalam wadah, dan adanya pertumbuhan mikroorganisme terlihat pada bagian tempat yang dipotong. Kesalahan mekanik yang mungkin terjadi pada saat pengangkutan maupun penanganan, dan tumbuhnya mikroorganisme merupakan dua faktor yang dapat meningkatkan produksi etilen pada buah-buahan dan sayuran. Pada buah pisang yang masih hijau, selama pengamatan, produksi etilen naik sedikit dan sesudah hari ke-7 cenderung turun. Tetapi sesudah hari ke-12 naik sangat tajam dan kemudian turun lagi sesudah hari ke-13. Kenaikan yang tajam kemudian turun lagi mungkin disebabkan karena perubahan suhu dan adanya mikroorganisme yang terdapat pada buah. Kedua faktor ini dapat meningkatkan produksi etilen dan akhirnya akan mempercepat proses pemasakan karena hormon tersebut. Sedangkan pada produksi etilen pada buah jeruk sebagai salah satu buah jenis non-klimakterik hampir mendekati konstan sampai hari ke-12, dan sesudahnya naik tajam. Sesudah hari ke-12 suhu lingkungan naik dan menyebabkan jeruk memproduksi etilen lebih banyak. Produksi etilen pada buah non-klimakterik cenderung konstan pada kondisi normal tanpa adanya perubahan lingkungan atau terkena stres yang dapat mendorong peningkatan produksi etilen pada buah-buahan dan sayuran. Adapun gambar selanjutnya yaitu laju respirasi dan produksi etilen pada sayuran aktif dan laju respirasi dan produksi etilen pada sayuran yang tidak aktif. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa laju respirasi pada buah-buahan dan sayuran dipengaruhi oleh faktor lingkungan seperti temperatur dan adanya jamur, serta faktor internal seperti tipe produk, tingkat perkembangan dan struktur atau asal buah-buahan atau sayuran. Pisang sebagai buah klimakterik mempunyai pola yang berbeda dengan jeruk sebagai buah non-klimakterik, sedangkan kentang sebagai produk yang dianggap tidak aktif lebih rendah produksi CO2-nya dibandingkan dengan pisang karena sayuran ini tidak tumbuh secara aktif, dan kecambah serta buncis sebagai sayuran yang masih aktif tumbuh sesudah dipanen mempunyai laju respirasi yang tinggi.